kenalin, aku Lulu Misha Faizal Putri. Aku Nesya Kamilton Taki. Kita berdua dari podcast Peduli Sekitar. Yeay. Oke, dari video klip sebelumnya atau yang kalian nonton awal-awal kali ya, lebih tepatnya kalian pasti tahu lah kita mau bakal bahas apa nih. Bahas apa ya nih ya? Apa ya? Ya kita bakal bahas soal membuang sampah sembarangan. Tuh, Aduh, siapa nih yang suka masih buang sampah sembarangan? coba ya, kebanyakan sih anak-anak remaja gak sih nih? Iya, Bener ya. Lu, kalau menurut kamu buang sampah sembarangan itu gimana sih? Menurut aku ya, buang sampah sembarangan itu hal yang salah banget ya. Iya. Karena kan mau ngapain coba kita buang sampah sembarangan, padahal fasilitas tempat sampah di tempat-tempat umum itu udah banyak banget disediain. Betul banget. Sejujurnya itu dari apa ya, kan tadi kamu bahas soal remaja nih yang banyak membuang sampah sembarangan. Iya, tuh. Sejujurnya ada beberapa faktor dari hal itu, yaitu Apa tuh nih? pembiasaan. Bener sih, dari kecil ya buang dari sampah sih kecil. emang harus dibiasain guys. Pembiasaan dari kecil itu juga sejujurnya dari faktor orang tua. Karena Betul. ya anak kecil tuh nyontohin orang tua gak sih? Pendidikan di rumah ya nih. Iya, pendidikan di rumah. Karena kan apa ya, anak itu pendidikan pertama itu yaitu di rumah. Jadi sebenarnya orang tua itu sangat berperan untuk membangun rasa apa ya, rasa tanggung jawab atas Betul lingkungannya. sekali. Rasa peduli ya nih Iya, ya. rasa peduli, betul sekali. Oke. Dan ya banyak juga kan apa ya, yang bisa kita lihat misalnya tetangga lah atau ibu-ibu lah suka buang sampah sembarangan gitu. Itu kayak benar-benar langsung plastik gede langsung Dibuang ya. dibuang aja gitu. Sejujurnya juga di dekat rumah aku ada loh jurang dan itu isinya full sampah semua. Oh, kenapa tuh nih bisa begitu tuh? Ya itu kan minim kesadaran dari masyarakatnya sendiri, dan itu tuh padahal udah banyak banner dan ada himbauan kalau jangan buang sampah di sini, tapi tetap aja itu dilakukan. Mungkin masyarakat gak bisa membaca ini nih, harusnya Ya kayak itu Diajarin padahal udah kayak membaca wah, itu sangat gede sekali tulisannya. berarti kesadaran juga penting ya guys. Ya apa ya, kesadaran untuk cinta lingkungan sih. Bukan masalah cinta lingkungan, karena dari lingkungan yang kita rawat, karena kita sendiri yang bakal dapat manfaatnya Iya, itu betul. loh. Kalau misalnya kita gak buang sampah, ya kita dapat air bersih. Terus ya apa yang kita hirup juga enak loh. Kan kalian tahu sendiri kalau Jadi misalnya kita membuat hak untuk diri kita sendiri ya iya, nih. lingkungan punya hak, Mm-mm. kita juga punya hak. Jadi kayak apa yang kita beri pasti akan kembali lagi, iya nggak? Ya kalian juga tahu kalau bisa kita buang sampah basah aja nih di dapur aja lama, Iya. pasti bau gak sih? Bau Ya, banget. apalagi kalau misalnya kayak ditumpuk lama dan itu tuh itu baunya Iya, itu bau Agak banget, bahaya menyengat ya. Gak enak, kita jadi gak nyaman juga tinggal di lingkungan itu ya nih. Iya betul. Terus juga itu karena jurang ya, dan itu sejujurnya tuh harusnya sungai, tapi sekarang malah dipenuhin sama sampah. Jadi mampet ya sungainya. Iya, jadi mampet. Ekosistem di sungai juga pasti ya rusak ya. Karena ya sampah rumah tangga tuh kalian tahu sendiri lah kayak gimana, sampah basah, terus sabun, deterjen dan lain-lainnya Itu merusak banget ya nih ya. udah ini banget. Dan kan sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya, apalagi ini yang kita beri ke lingkungan kita. Betul banget. Nah, menurut Neisa nih ada nggak sih penanggulangan untuk masalah-masalah tersebut gitu? Sejauh ini kita sendiri udah tahu loh beberapa Iya, bener tips sih, and tricks bener. kayak bagaimana kita mengurangi sampah lah atau apa, kayak ya apa sih yang 3R, reuse, reduce, recycle. Nah itu tuh apalagi kayak daur ulang tuh sekarang udah banyak loh difasilitasi. Bener banget, kayak pemerintah Kota Bogor aja Iya, sudah Bima, ya. memfasilitasi apa? Mesin apa Ya. plastic pay namanya, dan itu tuh kayak setiap satu botol plastik yang kita tukar, kita tuh bisa dapat voucher pulsa Senilai 10.000 ya nih ya. 10.000. Itu kayak Lumayan banget. mungkin beberapa orang bagi kalian tuh kayak baru tahu, oh emang iya kah? Nah itu makanya kita di sini tuh bakal ngasih tahu beberapa Cara cara untuk tips-tips ya untuk menanggulangi masalah ini sampah ini. gitu. Dan juga apa ya, ada salah satu teknik yaitu EcoBrick. Kalian mungkin masih asing ya EcoBrick itu seperti apa. EcoBrick itu tuh kayak kita tuh memilah sampah
dan itu kita masukin ke botol plastik. Jadi ibaratnya itu sampah kemasan nih, kemasan snack, kita gunting kecil-kecil, terus kita masukin ke botol plastik itu dan kita padatin. Ekobrik itu bisa kita jadiin apa? Kita tuh bisa jadiin banyak hal loh. Kayak misalnya meja. Iya, bisa kursi. dibuat dari situ. Itu tuh kayak daripada kita buang dan itu malah nambah-nambahin sampah, kita manfaatkan itu. Iya, lebih baik dijadikan hal yang lebih bermanfaat lagi daripada itu bikin lingkungan kita kotor. Iya, Ya. dan juga sekarang kalian apa sih, hewan kayak misalnya kura-kura, penyu kan di laut itu dia makannya ubur-ubur ya. Iya. Dia tuh sering banget dia tuh nganggap plastik yang kita buang. Kalian tahu lah bentuk plastik kayak gimana, plastik yang merah atau yang hitam itu. Kalau penyu itu ngiranya itu tuh ubur-ubur, jadi dia makan. Iya, terus suka ada yang apa ya, kakinya kelilit gitu Iya, ya. kayak apa sih yang buat apa, plastik buat tempat minum itu kan banyak Iya. bolong-bolongnya, itu kayak kelilit lah. Terus Iya, burung juga ada kan kasihan sampai banget itu ya. Padahal mereka juga kan punya hak untuk hidup ya, tapi malah kita rusak dengan sampah-sampah yang kita hasilkan setiap hari itu. Iya, terus juga selain hal apa ya, ekobrik itu untuk sampah basah nih, mungkin bingungan ya, sampah basah diapain sih? Padahal kita juga punya tips buat bikin sampah basah itu jadi bermanfaat. Sampah basah ini yang dimaksud sampah dapur ya nih ya? Iya, Sampah-sampah dapur. sisa makanan, Ya, daun gitu. kering dan lain-lain. Nah ini nih kita bisa tangani ini dengan cara pakai Lubang biopori. iya, lubang biopori. Lubang biopori ini tuh manfaatnya apa aja sih? Jadi si tanahnya itu kita lubangin dulu Iya, nih. lubangin. Terus kita bisa masukin si sampah basahnya itu, sampah sisa makanan, daun-daunan, kita masukin situ dan kita tambahin tanah dikit. Dan itu kalau misalnya kita tunggu tunggu beberapa waktu, itu bisa jadi pupuk iya. alami malahan. Jadi kayak- bagus untuk tanah juga nih ya. Iya bener, itu bener banget. Terusnya sebenarnya tuh selain Bima Arya yang mengusulkan kayak plastic pay, itu tuh sekarang juga ada aplikasi yang dimana ya sama aja sih kayak plastic pay, tapi itu kita dapat poin dan itu kita bisa tuker poinnya itu kayak bisa beli apapun itu gitu. Banyak loh, kayak misalnya beli tin, terus kayak banyak banget lah itu. Sebenarnya tuh kita udah difasilitasi, cuman kitanya aja yang tidak ingin mencari tahu dan tidak peduli Nggak dengan ada lingkungan kita. kesadaran Iya, ya. kesadaran. Padahal kita juga butuh loh lingkungan yang nyaman gitu. Iya, nih. apa ya, kita mungkin merasa malas untuk membersihkan sesuatu gitu. Cuman kalau misalnya kita pikir-pikir, ibaratnya gini aja deh, kita misalnya habis olahraga dan kita tuh belum mandi, dan itu kerasa gak sih ngelengket-lengket banget? Sorry guys, Sorry tadi banget. ada apa lu? Ada iklan dulu sebentar ya. Iklan dulu ya sebentar, tapi gak usah kepo, itu iklannya apa ya? Oke, lanjut aja mendingan ya. Ya, tadi kita terakhir soal bahas aplikasi Betul. yang buat daur ulang sampah ini ya. Tapi kamu ada pengalaman pribadi nggak sih selain aplikasi yang menukarkan sampah ini dan dapat poin? Ada dong. Sharing dong, Ini sharing. khususnya buat ciwi-ciwi ya. Waduh. Ciwi-ciwi yang suka skincare nih. Skincare. Kamu juga suka kan ya? Ya kita pasti ciwi-ciwi sering skincarean ya. Siapa sih yang nggak suka ya kak? Investasi. Iya Investasi masa benar. depan. Ini ada tips buat menghemat juga nih. Kemarin tuh waktu aku ke offline store di daerah sini, karyawannya tuh bilang aku gini, kak kalau misal punya kemasan skincare yang Yang udah udah habis, itu bisa ditukarkan sama skincare yang baru nih. Minimal tiga Bisa gitu. kemasan ya, terus kita tukerin. Itu manfaat banget loh. Manfaat kita banget. nukerin 3 bungkus kosmetik yang udah kosong dan kita dapat. Iya, kita dapat skincare baru, menghemat juga kan nih ya. Kalian pasti tahu sendiri lah harga skincare berapa. Tertarik gak? Nah, selain itu kok nggak salah ada juga nih ya di Di sosial media tuh sosial media tuh banyak tau gak sih? banyak ya buat Banyak, tuker-tuker skincare gitu. Dari merek-merek tertentu tuh banyak loh yang kayak udah nyediain si bisa dibilang tuh kayak kotaknya itu tuh udah kayak udah buat Ya, kotak kayak daur tadi ulang.
programnya Bima Arya ya. Iya gitu, jadi Gitu ya, kurang lebih. untuk menghemat bisa, terus kayak menghemat dan cinta lingkungan ya. Bener banget. Terus nih pesan Gak kerasa ya. gak kerasa banget Nah ini kita ada pesan dulu nih buat buat kalian-kalian. kalian. Siapa dulu? Boleh kamu dulu, silakan. Oke, kalau dari aku pribadi ya kesadaran atas apa ya, menjaga lingkungan itu patut harus dikembangkan. Bisa juga ya sebenarnya tuh pemerintah udah ngasih apa ya, semacam acara webinar terusnya juga kayak untuk membangun kesadaran masyarakat. Dan emang harus dari diri kita sendiri yang ingin berubah kan lingkungan dan peduli dengan lingkungan ini, dan juga peran orang tua kita apa ya, harus benar-benar berpengaruh untuk anak-anak kita. Dan ya jangan buang sampah sembarangan, dan kita tuh bisa banyak banget itu kayak misal daur ulang sampah, kayak daur ulang itu kertas kita apa ya, kita leburin dulu terus kita cetak lagi, itu tuh kita bisa tambahin loh kayak semacam benih-benih kayak misalnya kita buang dan itu malah jadi tanaman baru. Terusnya juga ya yang tadi lubang biopori, terus yang ekobrik, dari itu sangat bermanfaat. Jadi ayo kita bangun kesadaran diri kita dan cintai lingkungan kita. Ayo dari Lulu, mangga. Dari aku ini buat kalian juga yang nonton ya, jangan buang sampah sembarangan lah, karena kan lingkungan kita juga punya hak kebersihan gitu. Betul. Sama jangan untuk diri kita lah, untuk orang lain juga kan punya hak ya nih ya. Iya, bisa karena menghindari penyakit juga betul gitu. itu bener banget, karena ya terus lingkungan kotor kita nggak nyaman kan. iya. Terus nih kalau misal kita lagi di luar terus gak ada tempat sampah, itu kita bisa di-keep dulu sama kita Iya, sampahnya. Sejujurnya tuh kita tuh kalau misalnya aku paling sering tuh kalau misalnya acara konser lah gitu. Kalau misalnya udah selesai acaranya sampah di Kotor mana-mana. semua, iya. Padahal kita bisa lipet-lipet jadi kecil, terus kita masukin kantong. Jadi ya kita masukin kantong, terus kita bawa tuh kalau misalnya emang bener-bener di tempat gak ada tempat pembuangan sampah, kita bawa pulang sampahnya itu. Jadi Iya, kita benar. buang di tempat sampah yang di rumah kita sendiri, jadi gak usah ngotorin lingkungan. Iya, atau ya. kayak kalian lagi jalan ntar nemu tempat sampah sendiri kok gitu. Iya. Karena aku juga biasa seperti itu, nanti lipet dulu sampahnya, masukin ke tas atau ke kantong, ntar nemu tempat sampah baru dibuang. Ya, Gitu ya. memang awalnya tuh agak susah ya, karena ini kebiasaan baru. Nah, kebiasaan baru ini bisa terbentuk kalau misalnya kita konsisten menerapkan hal Bener ini. banget. Jadi jadikan hal baru itu sebagai kebiasaan, guys. Hal Betul, baik guys, ya. hal baik itu. Hal baik itu sebagai kebiasaan kita. Makasih Udah loh lama buat ya. kalian yang udah dengerin kita sampai saat ini. Iya. Aduh, kayak sangat setia ya. Oke, jadi positifnya kalian ambil ya, manfaat-manfaat yang kita kasih kasih. Terus tips-tipsnya Ya, juga. boleh kalian ambil, tapi negatifnya dari kita jangan diambil, kalian buang Buang jauh-jauh. jauh-jauh, karena ya kita juga manusia, tidak sempurna, ada saja kesalahan kata, sikap, dan Betul banget. lain-lain. Sekian Sekian dari Dari kita. kita. Kita tutup dulu untuk episode kali ini. Sampai jumpa di Di next episode. episode. Dadah.